Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 ini, saya akan mengomentari Rizal Ramli bilang bila terpilih presiden akan membebaskan Rizik Syihab. Sumber saya dari YouTube. Masih jauh pemilihan presiden tahun 2024, Rizal Ramli sudah mulai kampanye untuk dapat menjadi presiden RI. Dalam kampanye sering menuding pemerintah Joko Widodo telah gagal menanggulangi virus corona. Sehingga maka presiden sebaiknya mengundurkan diri, itu katanya. Dan sangat besar harapan Rizal Ramli terpilih menjadi presiden, dan mungkin dia mengharap juga presiden itu kalau turun sebelum tahun 2024 dan merasa dia bisa menggantikan Presiden Joko Widodo selaku Presiden RI. Dalam kampanyenya menyatakan kalau Rizal Ramli terpilih jadi Presiden Republik Indonesia akan membebaskan Habib Rizik Syihab dan membebaskan anggota koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, yaitu Jumhur Hidayat dan Dr. Ganda Nainggolan. Kampanye Rizal Ramli ini bilang bila terpilih jadi presiden akan membebaskan Habib Rizik Syihab dengan maksud untuk merebut pendukung Rizik Syihab selaku kader daripada Forum Pembela Islam. Nanti agar dia mendapat nanti suara-suara dari Forum Pembela Islam tersebut yang jumlahnya mencapai 7 juta orang. Jumlah tersebut cukup besar sehingga dia seakan-akan memuji-muji Rizik Syihab tersebut dengan harapannya nanti kalau dia nanti mencalonkan sebagai presiden, di mana para kader daripada Forum Pembela Islam tersebut akan memilih Rizal Ramli tersebut. Dalam berbagai komentar Rizal Ramli dengan maksud untuk diusung salah satu partai politik yang ada di DPR, karena calon presiden harus diusung salah satu partai politik, dan itu pun nanti harus ada suaranya sampai 20% di DPR. Kalau ada nanti yang mengusungnya beberapa partai politik, bergabung beberapa partai politik sampai ada suaranya 20%, baru bisa mengusung Rizal Ramli sebagai calon presiden RI. Hanya saya belum ada tanda-tanda para partai politik untuk mengusung Rizal Ramli sebagai calon presiden RI. Diduga Rizal Ramli ini tidak ada yang mengusung sebagai calon presiden karena ilmunya diakui orang tinggi sebagai ahli ekonomi, tetapi tidak bisa memimpin. Hal ini sering dikumandangkan Yusuf Kala. Katanya dia pada saat diberikan jabatan menteri koordinator, dia tidak keberatan sehingga dia diganti oleh Presiden Joko Widodo dan ditawarkan sebagai Menteri Perindustrian, dia tidak mau. Kemauannya hanya menjadi Menteri Keuangan. Jadi dia milih jabatan, saya lihat dia. Sehingga dia sebenarnya dimanapun dia ditempatkan, kalau dia bisa memimpin, ya siapapun bisa memimpinnya. Tidak perlu harus bidang ekonomi. Jadi yang saya lihat nantinya, kalaupun nanti Rizal Ramli ini mencalonkan diri, mungkin tidak ada yang mengusungnya partai politik. Dan nanti dia tidak akan ada yang mengusungnya. Karena melihat kinerjanya juga tidak baik. Berkali-kali pernah dia menteri di zaman pemerintahan Gus Dur juga hanya beberapa bulan saja. Demikian juga sebagai menteri koordinator zaman pemerintahan Joko Widodo, dia hanya belum sampai 1 tahun sudah diganti. Ini menunjukkan kinerjanya tidak baik. Jadi dia kemauannya hanya ingin memimpin tapi tidak bisa melakukannya. Sampai ada katanya kalau sampai Rizal Ramli menjadi Menteri Keuangan, semua katanya pejabat-pejabat di Kementerian Keuangan tersebut akan menarik diri. Karena
Rijam Ramli itu katanya orangnya kasar dan tidak sedikit-sedikit marah katanya, sehingga banyak orang yang tidak senang dipimpin oleh Rijam Ramli tersebut. Melihat informasi tersebut yang sering dikumandangkan daripada Yusuf Kala, kemungkinan besar partai politik pun tidak akan ada yang mengusungnya dan semua akan menjauh daripada Rijam Ramli tersebut. Dan kelihatannya juga hampir tidak ada, dan terutama Presiden Joko Widodo pun tidak simpati lagi melihat Rijam Ramli tersebut. Apalagi partai politik tidak ada lagi yang mendukungnya. Semua menjauh daripada Rijam Ramli tersebut, sehingga walaupun dia sudah sering memberikan pendapat-pendapat atau semacam kampanye lah ya, memberikan kampanye pandangan-pandangan terhadap suatu masalah. Apalagi dia sering memberikan kritikan-kritikan kepada Presiden Joko Widodo, baik masalah ekonomi, katanya ekonomi sudah menurun, tidak baik, dan lain sebagainya. Dan dia selalu mengharapkan agar Presiden Joko Widodo ini adalah mengundurkan diri. Jadi sudah benarlah dugaan saya partai politik tidak ada yang akan mengusung Rijam Ramli ini sebagai calon Presiden RI. Sekian dan terima kasih.